merbah bersarang di ujung ulu. Seiring salam dengan sembah kami susun jarinan 10. Lapun melapun ke muaro, kerap-kerap ke angso duo. Ampun-ampun kami kepadonan tuo, maaf-maaf kami kepadonan mudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembang kenanga dimakan cepat, jangan dilihat si buah seri. Menjawab salam masih kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa terbang. Menjawab salam sudah semangat, itu tandonyo kita umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa fi ayatil ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim. Yang sama kita hormati dan banggakan Lurah Pematang Kandis Kota Bangko, Ketua RT 29, Ketua RT 19, Ketua RW 04, Batang Besak tempat bersandar, Daun Rimbun tempat berteduh, Akar Kokoh tempat baselo, Pergi tempat batanyo, balik tempat babarito yang kami hormati, Guru Besar Universitas Jambi, Bapak Profesor Dr. Andes Eka Warna MPC, yang hadir para tokoh-tokoh agama, para alim ulama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga keluarga besar dari mamanda kami Bapak Satria Effendi SH dan MH, dan Ibu Trimurti SPD MPDI, dan juga keluarga besar dari Bapak Yusa Ghazali almarhum dan Ibu Eliati almarhumah. Dalam hal ini abang kami Mujibur Rahman. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga para tamu undangan, hadirin wal hadirat, baik yang dari jauh, dari Kerinci Sano, dari Jambi, Palembang, Lubulingga dan sebagainya, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang besar tidak kami sebutkan gelarnya, yang kecil tidak pula kami sebutkan namanya. Para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada pagi hari ini, hari yang sangat berbahagia sekali untuk ananda kami M. Zulmi ST dan anak kami Apoteker Risa Andestia Sarjana Farmasi, yang sangat-sangat berbahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya menyampaikan tunjuk ajar nasihat perkawinan ini
merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar bagi yang menyampaikan, apalagi yang mendengar. Tapi apa boleh dikata, yang namanya tugas itu tetap kita terima, dan saya juga bisa memilih-milih mana yang bisa kita kasihkan tunjuk ajar. Tak ada siapa-siapa, ke kanan kita masuk, ke kiri kita masuk. Kepada M. Zulmi kita masuk, apalagi adinda kami M. Risa, semuanya untuk tujuan adalah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Di dalam Al-Quran yang telah disampaikan tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini nasihat yang pertama adalah untuk diri pribadi saya sendiri, mengingatkan kembali kepada kita yang telah melaksanakan ikatan yang dikatakan dengan Gorizon. Yang kedua adalah untuk Ananda M. Zulmi dan Risa. Yang ketiga adalah untuk kita yang hadir pada pagi hari ini, baik pernikahan yang baru menikah maupun yang sudah menikah lama. Tidak ada jaminan di dalam pernikahan itu. Walaupun kita sudah menikah hampir 35 tahun, 40 tahun ke depan, tidak ada yang menjamin bahwa itu akan kekal dan abadi. Akan tetapi melalui ikatan misaqun ghalidhun, ikatan yang sangat kokoh pada pagi hari ini merupakan suatu saksi yang sangat banyak akan dipisahkan karena bertemunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berpisah karena kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqalakum, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah hari ini Allah tunjukkan sesuatu kekuasaan dan tanda-tanda kekuasaannya. Merantau adinda Risa itu kuliah sampai di Medan sana, setelah itu ambil lagi apoteker di situ, farmasi di situ, kuliah ke sana, merantau ke situ. Siapa yang mengetahui bahwa jodoh saya itu di samping rumah itulah. Lah keliling kita ke Jambi, lah keliling kita ke Medan, lah keliling kita ke Kerinci, lah keliling kita ke Sumatera Barat, rupanya calon pengantin itu sebelah rumah. Itu Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah. Inilah tanda-tanda kekuasaannya. Allah ciptakan istri-istri dengan tujuan apa? Litaskunu, akan kita supaya cenderung mawaddah warahmah, ada rasa cinta dan kasih sayang. Inilah yang merupakan suatu kebahagiaan. Yang pertama yang bahagia pada hari ini adalah orang tua yang telah melahirkan anaknya, membesarkannya sampai remaja, sampai dewasa, sampai dia kuliah, dan bahkan sampai menikahkan sampai saat ini. Itulah kebahagiaan kedua orang tua, baik orang tua kita yang masih hidup maupun orang tua kita yang telah meninggalkan kita semuanya. Berterima kasihlah kita kepada kedua orang tua. Itulah kebahagiaan pada hari ini, kedua orang tua yang telah mendampingi kedua mempelai di hadapan kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang bahagia pada hari ini adalah kedua mempelai, raja sehari, ratu sehari, M. Zulmi dan Risa. Inilah yang sangat bahagia. Tidak akan ada sejarah yang kedua kita, insya Allah. Kebahagiaan itu akan kita dapatkan pada hari ini, yang itu yang kedua. Akan tetapi di dalam melewati bahtera rumah tangga ini, Risa dan M. Zulmi, perhatikan baik-baik. Ada dua yang harus kita persiapkan. Yang pertama, siapkan mentalmu yang baik-baik. Siapkan mentalmu dalam menghadapi
ini semua. Yang kedua, siapkan bekalnya untuk menuju perjalanan yang sangat jauh. Bahtera rumah tangga itu sangat melelahkan, tetapi ini merupakan suatu sunnah Rasulullah. An-nikahu bisunnati falaisa faman raghiba anhu falaisa minni. Sesungguhnya nikah ini merupakan sunnahku, kata Rasulullah, tapi barang siapa yang tidak mau menikah maka bukan termasuk daripada golonganku, kata Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Zulmi dan Riza hari ini merupakan suatu golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melaksanakan sunnahku, kata Rasulullah. Kemarin Allah diterapkan untuk mendapatkan suatu kebahagiaan itu. Saya tidak panjang-panjang menyampaikan. Poin yang pertama, kebahagiaan dalam hidup kita ini ada 7 bentuk yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah al-israh. Al-israh itu apa? Rumah tangga. Rumah tangga telah dibentuk kemarin tanggal 15 Juni 2021 yang berketepatan dengan 4 Zulqaidah 1442 Hijriah, di saat ayahanda ibu Pak Satria Effendi mengijabkan ijab kabul, aku nikahkan anakku yang bernama Apotekir Emri Saaditsia, sarjana farmasi, dengan seorang Zulmi dengan perangkat alat sholat dibayar tunai, kata orang tua dari Risa. Aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut, kata saksi, sah semuanya. Alhamdulillah. Inilah rumah tangga terbentuk. Misakon golizon, ikatan perkokohan yang sangat kuat dan tidak bisa main-main di dalam pernikahan ini. Tidak ada paksaan di dalam pernikahan ini. Itulah dikatakan dengan rumah tangga al-israh. Itu yang pertama. Yang kedua, Ananda Zulmi dan Risa. Yang kedua yang perlu kita siapkan, kapal ini akan pasti berjalan yang sangat jauh. Untuk mendapatkan kapal itu harus kita siapkan, yaitu hati, kolbun, mesin perjalanan kapal itu akan siap. Harus kita siapkan hati, kita harus kita bersihkan. Niatkan dengan pernikahan ini akan kita ciptakan keikhlasan di dalam hati kita. Bersihkan niat kita, karena pernikahan itu bukan karena hawa nafsu, akan tetapi akan mendapatkan ketentraman dan juga ketenangan di dalam hidup dan berkeluarga. Itulah yang dikatakan dengan hati kita. Nanti akan menghadap semua dengan kepada Allah itu, illa man atallaha biqalbin salim. Semua akan menghadapkan kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, dengan hati yang tawadhu, kata Allah. Itulah yang kedua yang dikatakan dengan hati. Yang ketiga yang perlu kita siapkan di dalam bahtera mendapatkan suatu kebahagiaan itu adalah siapkan bahan bakarnya. Ini kapal mau berjalan, mesin sudah bagus. Yang ketiga harus kita siapkan bahan bakarnya. Apa itu bahan bakarnya? Akhlakul karimah. Akhlak antara istri dan suami, saling menghormati dan saling menghargai. Laisatu bidin illa laisatu dunya illa bidin. Tidak dikatakan dunia ini kecuali dengan agama. Walaisatu din walaisatu dunya illa bi ahlakul karimah. Dan tidak dikatakan agama itu kecuali dengan akhlak yang sangat mulia. Itulah Rasulullah sampaikan itu kepada Ananda, Risa dan Zulmi. Tanamkan sifat akhlak dengan suami. Suami juga saling menghargai terhadap istri. Istri juga menghormati apa yang disampaikan oleh suami. Itulah yang dikatakan dengan akhlakul karimah. Persiapkan bahan bakarnya untuk melewati perjalanan bahtera yang sangat jauh. Yang keempat, itu yang perlu kita siapkan itu adalah siapkan kompas, siapkan peta dalam perjalanan. Mana tahu kita di tengah-tengah perjalanan nanti lah nyampe itu kapal sudah menyampai di tengah-tengah lautan. Mana kompasnya? Mana petanya? Mau kemana diarahkan ini, Zulmi? Apakah kita masukkan ke dalam neraka? Apakah kita masukkan ke dalam surga? Ku anfusakum wa ahlikum naran. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Karena di api neraka itu banyak waquduhan nasu wal hijarah, banyak manusia dan batu-batu sebagai bahan bakar di dalam api neraka itu.
Siapakah yang menyelamatkan keluarga itu? Yaitu pemimpin di dalam rumah tangga. Itu adalah Zulmi. Paham Zulmi? Nah, dekat dikitnya sejauh-jauh nih bisa. Bisa dikit. Saya sampai itu. Nah, sudah ikatan ijab kabul sudah. Ini cuma resepsi itu nyampaikan baik. Hah? Nah, sabar yo. Lanjut, Pak Ketua Adat. Saya tadi dengar imam kami yang ada nih. Untung udah sampai jam 12. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berapa lagi? Kelima. Yang kelima itu adalah nasihat. Zulmi, jangan anggap nanti setelah berkeluarga menjadi orang yang sombong. Nanti setiap masalah, apapun masalah kendala di lapangan terjadi dalam hidup dan kehidupan ini, perlu bermusyawarah. Ada masalah kecil, selesaikan berdua. Ada masalah besar, selesaikan berdua. Ada masalah sedang, selesaikan berdua. Jangan libatkan orang tua, jangan libatkan tetangga, jangan libatkan yang lain. Kalau tak bisa pecah-pecah, baru kita minta tolong. Itulah yang dikatakan rumah tangga tadi, pemimpin tadi. Kemana arah ini? Yang kunci pertama itu adalah takwa. Di dalam rumah tangga itu harus ada memiliki sifat takwa. Takwa itu apa dikatakan takwa tadi? Tawadhu. Kalau sudah berumah tangga harus ada jiwa rendah diri. Qanaah. Qanaah itu adalah bersyukur dan mensyukuri apapun yang kita punyai. Risa jangan terlalu banyak menuntut kepada suaminya kalau suaminya tidak mampu untuk mencapaikannya. Gaji suami itu adalah 5 juta, mau minta 10 juta, jangan diharap seperti itu. Itulah yang dikatakan dengan qanaah, mensyukuri apapun nikmat yang telah kita punya dan apapun yang telah kita miliki. Itu yang dikatakan dengan qanaah. Jangan menuntut yang aneh-aneh. Dan juga di samping qanaah tadi, wara itulah bisa menjaga diri. Sekarang hilangkan lajang, tinggalkan lajangnya. Yang ceweknya yang dikatakan apa nama? Gadis, tinggalkan gadisnya. Sekarang ananda berdua sudah berkeluarga. Kalau Risa mau pergi, minta pamit sama suami. Kalau suami terlambat pulang, minta koordinasi, konsultasi, kasih tahu sama istrinya. Itulah yang dikatakan dalam keluarga itu takwa. Wara, menjaga diri dan keluarga kita. Yang ya itu adalah yakin. Serahkan semuanya ini, apapun dalam hidup dan kehidupan berumah tangga itu, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci di dalam rumah tangga itu adalah takwa. Tanamkan sholat di rumah itu, tanamkan membaca Al-Quran di rumah itu, tanamkan berzikir sebanyak, tanamkan dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu yang dikatakan takwa. Wa may yattaqillah yaj'alhu mahraja. Apapun kuncinya, setiap apapun kalau kita bertakwa kepada Allah, segala bentuk besar masalah ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka sesungguhnya jangan kita takut dalam hidup dan kehidupan ini. Di dalam hidup itu pasti ada kerikil yang kecil, ada masalah batu yang sangat besar yang harus kita lewati dan kita tantangi. Semuanya harus kita lewati dengan sebaik-baiknya. Apa itu? Rezeki. Rizki itu akan dikasihkan oleh Allah yang tak disangka-sangka, yang tak terduga-duga. Pasti ada rizki suami. Setelah saya berkeluarga, baru saya mampu membeli mobil. Setelah saya berkeluarga, baru saya mampu mendirikan, membangunkan rumah. Kalau tanpa berkeluarga, rumah tak dibangun-bangun. Itu rizki istri, itu rizki suami.
Nanti kalau ada anak pun, nanti anak yang dikaruniakan oleh Allah, anak yang soleh dan soleh, ada lagi rizki anak-anak yang soleh dan soleh di situ. Itulah yang dikatakan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dari ujung kanan, dari ujung kiri, dari sudut kanan, sudut kiri, semuanya rezeki. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan penuhi hidup dan kehidupan serta keperluan kita di dalam kehidupan kita selama ini. Janji Allah itu seperti itu, takwa, berusaha, berzikir, dan juga kita bertawakal kepada Allah, serahkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam itu adalah az-zawj, itu adalah suami. Suami itu di dalam kapal itu adalah seorang nahkoda. Nahkoda itu adalah yang membawakan kapal itu. Kemana kapal ini akan dibawa? Seorang suami harus lihai mencari rezeki yang dikurniakan oleh Allah. Suaminya itu harus pandai-pandai menyiapkan diri untuk mempersiapkan rumah tangga ini. Yang terakhir itu kita serahkan, pasrah kita serahkan kepada Allah, taslim kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita perbuatkan, apapun yang kita laksanakan, insya Allah kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah Alqamah. Saya ambil cerita dari Alqamah. Alqamah itu anak yang paling rajin beribadah. Alqamah itu adalah anak yang rajin sholat. Alqamah itu adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Di saat Alqamah itu masih menjadi seorang anak dari ibunya, sebelum dia berkeluarga, anak ini rajin beribadah, rajin sholat, rajin bersedekah, rajin berpuasa. Akan tetapi setelah Alqamah ini menikah dengan seorang istri, baru di situ itu Alqamah itu di suatu saat, di suatu hari Alqamah itu dalam keadaan sakit yang sangat parah, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat ia sakratul maut. Waktu itu tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat dia akan mati dipanggilkan oleh Allah. Setelah menghadaplah istri Alqamah itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah suamiku di rumah dalam keadaan sakit yang sangat parah, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah panggilkan, wahai Bilal bin Rabah, wahai Ammar, wahai Suhaib, coba engkau lihat ke rumah Alqamah. Apakah betul Alqamah itu dalam keadaan sakratul maut tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Setelah dibimbingkan oleh Bilal bin Rabah, Ammar dan Suhaib, Alqamah itu tetap juga tak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menghadaplah Bilal bin Rabah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah bimbingkan Alqamah ini di saat ia sakratul maut, tetapi Alqamah itu tetap juga tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Kata Alqamah, kata Rasulullah, wahai para Bilal bin Rabah, wahai para sahabatku, apakah ibunya Alqamah masih hidup saat ini? Masih, kata sahabat Rasulullah. Kalau ibunya masih hidup, panggilkan ibunya, suruh menghadapkan kepadaku, kata Rasulullah. Rupanya ibunya tinggal di suatu kampung yang sangat jauh, yang sudah tua renta, pun berjalan pun tak sanggup lagi. Akhirnya karena Rasulullah yang memanggil dan mengundangnya, datanglah ibunya Alqamah menghadapkan kepada Rasulullah. Wahai ibunya Alqamah, apakah engkau tahu mengenai Alqamah? Kata ibunya Alqamah. Siapakah Alqamah itu? Kata Rasulullah. Wahai ibunya Alqamah mengatakan, wahai Rasulullah, Alqamah itu adalah anak yang pandai dan rajin sholat, rajin beribadah. Dulu dia berbakti kepadaku sebagai orang tua, tapi saat ini dia tidak lagi mengingatkanku. Saat ini orang tuanya yang sangat lagi sakit di saat ini pun dia tidak pernah perhatikan dan tidak pernah teleponkan ke orang tuanya. Itulah penyebab dari Alqamah tadi tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Alqamah selama dia berkeluarga, dia lebih mementingkan anak dan istrinya dibandingkan ibunya yang lagi sakit kuat di saat itu. Penyebab tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena Alqamah lupa terhadap ibunya, lupa terhadap bapaknya, lupa terhadap orang tua yang telah melahirkan dan membesarkannya. Itulah sebab Alqamah tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kata Rasulullah, wahai ibu Alqamah, maukah engkau memaafkan anakmu yang saat ini lagi terbaring? Nama ibunya berpikir di saat itu. Kata Rasulullah, wahai para sahabat,
ambilkan kayu bakar yang banyak, bakarkan Alqamah itu hidup-hidup, walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin bersedekah, walaupun dia rajin beribadah, bakarkan Alqamah itu dalam keadaan hidup-hidup, karena dia telah mendurhakai kedua orang tuanya. Setelah mau diambilkan kayu bakar dan akan dibakar, baru ibunya itu menjawab, sesungguhnya saya telah memaafkan anakku, kata Rasulullah. Ibunya telah memaafkan kesalahan anaknya dari Alqamah itu. Setelah ibunya memaafkan, baru Alqamah itu bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alqamah pun mati dalam keadaan Islam dan dimasukkan ke dalam surga. Barang siapa yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyebabnya Zulmi nanti Risa, nanti Anda berdua sudah berumah tangga, jangan lupakan ibumu, jangan lupa orang yang telah membesarkanmu, walaupun almarhumah sudah tidak ada, tapi ingat di belakang itu semuanya itu adalah ada orang-orang yang telah membesarkan dan mendidikkan kita sampai kita bisa duduk di atas ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh kebahagiaan itu. Dan doakan orang tua yang telah meninggal, doakan kedua-duanya agar mereka tenang dan tentram di alam kubur sana, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.